Seila. Saya Emelena Ima. Di sini saya akan mereview tentang cerpen yang berjudul Jerapah yang Sombong. Sebelum itu saya akan menceritakan cerpennya terlebih dahulu. Di suatu padang rumput ada seekor jerapah yang baru beranjak dewasa. Namanya Edo. Dia sangat tinggi, jangkung, bahkan di antara teman-temannya Edolah yang paling tinggi. Karena lehernya yang paling panjang itu membuatnya menjadi anak yang sombong. Sering dia mengajak teman-teman jerapah untuk lomba memakan daun-daun di pohon yang dahannya sangat tinggi. Dan sudah dapat ditebak, Edolah si pemenang perlombaan itu. Berkali-kali dia memenangkan perlombaan makan daun dari puncak pohon, membuat Edo semakin besar kepala saja. Dia merasa anak yang paling hebat di kawasan padang rumput itu, sampai-sampai dia tidak menghormati para sesepuh jerapahnya. Dia sering mengejek para jerapah-jerapah tua itu dengan sebutan leher bengkok, karena memang mereka sudah beranjak tua, sedangkan si Edo masih muda. Pernah suatu hari Edo diminta tolong oleh seorang sesepuh jerapahnya. "Nak, tolong ambilkan nenek daun yang segar di ranting ujung pohon itu ya. Nenek ingin sekali makan daun-daun yang masih muda, hijau, lunak, dan segar itu. Tapi nenek tidak bisa menjangkau sampai ke ujung pohon itu. Tolong ya, Nak Edo." Lalu dengan sombongnya Edo menjawab nenek jerapah itu, "Aduh nek, jerapah bagaimana sih? Sudah tua jangan bawel deh. Udahlah makan daun yang bisa nenek jerapah jangkau sendiri sajalah. Salah sendiri nggak bisa ambil daun di pucuk pohon." Lalu nenek jerapah itu pun pergi dengan kecewa melihat kelakuan Edo, si jerapah jangkung yang sombong. Tidak hanya nenek jerapah itu saja yang ditolak permintaan tolongannya. Pernah juga ada seekor anak burung yang terjatuh saat si burung kecil itu sedang belajar terbang. Burung kecil itu tersangkut di pohon paling ujung. Edo pun dengan sombong menolak permintaan teman-temannya untuk menolong si burung kecil itu. Jawaban Edo pada saat itu, "Dasar anak burung bodoh, punya sayap kok nggak bisa terbang, malah jatuh. Siapa suruh terbang kalau nggak bisa terbang?" Lalu Edo meninggalkan begitu saja dan akhirnya teman-teman Edo yang berusaha menolong burung kecil itu. Sampai pada suatu hari si Edo saat jalan sendiri di padang rumput, dia sedang asik melenggangkan bang anak yang sombong. Lehernya tegak lurus ke atas dengan kepala terangkat, lalu berhenti di suatu gundukan. Edo tidak sadar bahwa yang dia injak gundukan itu adalah seekor kura-kura. Seekor kura-kura yang sudah berumur setengah abad. Lalu si kakek kura-kura berusaha keras mengangkat tubuhnya dan berjalan maju selangkah, bermaksud agar Edo merasa jika di bawah kakinya berdiri menginjak seekor kura-kura. Lalu Edo sedikit tersandung. Aduh, Edo malah tidak beraksi untuk meminta maaf bahwa dia telah menginjak tempurung kakek kura-kura itu. Sebaliknya, dia malah marah-marah. "Dasar kura-kura penyot, aku jadi mau terjatuh nih." Tidak puas dengan cukup berkata-kata, Edo pun langsung menendang tempurung kakek kura-kura, yang akhirnya kakek kura-kura terlempar beberapa jengkal. Lalu kakek kura-kura hanya ringan menasehati Edo, "Anak muda, janganlah kau sombong. Kamu masih muda, tubuhmu masih kuat. Sebaliknya, sayangilah sesama makhluk hidup ciptaannya. Suatu hari nanti kamu juga akan menjadi tua. Pasti akan banyak yang lebih hebat dan kuat darimu."
Lalu Edo cuek begitu saja sambil tidak memperdulikan nasihat kakek kura-kura. Tidak lama kemudian, awan mendung datang. Mendung yang begitu tebal, langit yang sebelumnya biru cerah menjadi abu-abu kelabu. Di padang rumput itu masih tertinggal Edo dan si kakek kura-kura yang berjalan sangat lambat menuju ke tepi di bawah perpohonan, seakan masih ingin memperlihatkan kesombongan dan kekuatannya. Edo malah tidak bergegas pergi meninggalkan padang rumput yang hendak diguyur hujan. Dia hanya ingin menunjukkan kehebatannya kepada kakek kura-kura bahwa dia paling tinggi, gagah di tengah. Maafkan aku, kakek kura-kura, karena sudah menendangmu sampai terlempar beberapa langkah. Aku berjanji tidak akan menjadi anak yang sombong lagi, menolong sesama makhluk ciptaannya. Dan sejak saat itu, si Edo tidak lagi menjadi jerapah yang sombong, namun berubah menjadi si jerapah yang baik hati dan suka menolong teman-temannya. Unsur intristik yang terkandung di dalam cerita ini yaitu yang pertama ada temanya, penjelasan, alur, maju, penokohannya, tokoh utama yaitu ada jerapah dengan sifat sombong, angkuh, pemarah. Yang kedua ada kura-kura, sifatnya baik hati, pemaaf, penolong. Yang kedua ada tokoh bawaan kecil, yaitu burung kecil dengan sifat lemah. Yang kedua ada nenek jerapah dengan sifat penyayang, lemah lembut, sudut pandangnya orang ketiga, latar di waktunya yang pertama pagi hari, tempat padang rumput, suasana menegangkan dan menyenangkan, amanat di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak boleh sombong karena hal itu akan merugikan orang lain dan diri sendiri.